Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Permana Putra dengan NIM S1S1230048. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video pertama saya yang di minggu lalu, yang dimana minggu lalu saya jelaskan dari Python Home sampai Python Else. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari while loop sampai array. Baik, langsung saja. Apa sih Python while loops itu? Nah, jadi Python while loops ini dia punya dua loop comments, yaitu while loops dan juga for loops. Nah, while loop sendiri merupakan metode perulangan yang mengulangi eksekusi subdiagram di dalamnya sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, perulangan ini tuh cocok untuk situasi di mana jumlah literasi dan jumlah iterasi yang diperlukan itu tidak diketahui sebelumnya. Nah, baik, sebelum kita ke contohnya, saya jelaskan dulu beberapa hal yang perlu diketahui tentang while loop ini. Yang pertama, perulangan while akan terus dijalankan baris kode dalam blok kodenya selama masih memenuhi ekspresi yang sudah ditentukan sebelumnya. Perulangan while akan terus berjalan selama nilai yang diulangi masih sesuai dengan ekspresi yang sudah ditetapkan, yang berarti true atau tidak bernilai 0. Perulangan while dan for itu keduanya merupakan satu blok kode seperti if else. Nah, untuk perbedaannya dari while sama loop itu jumlah proses pengulangannya. Kalau while kita gunakan perulangan yang jumlah proses perulangan tidak ditentukan, sedangkan for itu perulangannya sudah ditentukan. Baik, langsung saja ke contohnya. Yang pertama, the while loop. With the while loop, we can execute a set of statements as long as a condition is true. Nah, jadi jika kondisi while ini langsung true, maka itu akan langsung berhenti. Baik, kita coba ya teman. Kita coba dulu guys. Nah, di sini kita lihat jika I sama dengan 1. While I lebih kurang dari 6, print I. I tambah sama dengan 1. Nah, ini maksudnya di sini dia memprint eh, I memprint I yang dimana I sama dengan 1 dengan suruhan jika I-nya itu kurang dari 6. Nah, berarti 1 sampai 5. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk catatannya di sini, remember to increment I or else the loop will continue forever. The while loop requires relevant variable to be ready. In the example, we need to define an indexing variable I which we set to 1. Nah, baik, dapat dilihat yang di sini tadi ya teman-teman. I-nya ini itu variabel awal. Nah, while I lebih kurang dari 6, maka perulangan terus berjalan selama I-nya ini, yang dimana I-nya itu 1, kurang dari 6. Nah, kemudian di sini kita print I. Nah, I plus sama dengan 1, itu dia nilai 1 ini akan terus bertambah tiap iterasi, sehingga kondisinya itu berubah jadi false. Nah, di yang selanjutnya, nah ada break ya teman-teman. Nah, with the break statement we can stop the loop even if the while condition is true. Nah, kalau kita pakai break ini, kita bisa kasih berhenti loopnya walaupun kondisinya itu true. Coba kita lihat ya.
Nah, I sama dengan satu while I kurang dari 6, print I. If I sama dengan 3, break. Nah, di sini ada breaknya ya teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman. I iterasinya sama dengan satu, yang dimana I kurang dari 6. Kemudian kita print I. Jika I sama dengan satu, eh, jika I sama dengan 3, nah di sini kan ada break. Nah, kemudian I tambah sama dengan satu. Dapat dilihat hasilnya, walaupun di sini suruhannya dia berhenti, suruhannya I kurang dari 6, tetapi karena ada break sama dengan 3, maka hasilnya akan sampai 3 saja. Nah, kemudian ada continue. Nah, dengan with continue statement, we can stop the current iteration and continue with the next. Dengan continue, kita bisa kasih berhenti iterasi dan melanjutkan yang selanjutnya. Nah, di sini contohnya teman-teman. I sama dengan 0. While I kurang dari 6, I plus sama dengan 1. If I sama dengan 3, continue print. Kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. 1, 2, 4, 5, 6. Hmm, nah, kan continue dia yang dijelaskan tadi ya teman-teman. Dia kasih berhenti iterasinya. Bukan berhenti sih, lewati. Dia lewati iterasinya dan dia lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, seperti ini. Ini hasilnya 1, 2, 4, 5, 6. Kan di sini suruhannya I sama dengan 0, while I kurang dari 6, I plus sama dengan 1, if I sama dengan 3. Nah, if I sama dengan 3. Nah, di sini dia lewati ya teman-teman. Kemudian sini disuruh setelah ada 3 dan lanjutkan kembali ke 4, 5, 6. Jadi itu mengapa hasilnya tidak ada 3. Nah, selanjutnya ada else statement. With the else statement, we can run a block of code once when the condition no longer is true. Kita dulu teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. I is no longer less than 6. Less than six. I sama dengan 1 while I kurang dari 6. Kemudian print I plus sama dengan 1. Else print if no longer less than 6. Kita lihat dulu teman. With the else we can run a block of code once when the condition is no longer. Oh, jadi kita bisa jalankan block of code sekali ketika kondisinya no longer is true. Baik, itu dia tadi yang penjelasan mengenai while loops ya teman-teman, yang dimana dia ada pertama while loopnya sendiri, kemudian ada break, kemudian ada continue, dan yang terakhir ada else. Kita beralih ke materi yang kedua yaitu Python loops.
Python loop, sorry ya teman-teman. Python for loops. Nah, Python for loops. A for loop is used to iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set, or a string. This is less for the for keyword in other programming language and works more like an iterator method as found in other object-oriented programming language with the for loops. Nah, jadi ya teman-teman, uh, Python loop adalah teknik perulangan dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk mengiterasi elemen-elemen seperti sebuah koleksi, datar, atau tuple. Nah, seperti yang dijelaskan seperti di sini ya. Statement, once, list, tuple. Nah, kemudian fungsinya itu mengulangi blok kode berkali-kali tanpa harus menulis ulang instruksi. Keunggulannya menghemat waktu dan usaha dalam penulis kode, serta membuat kode lebih efisien dan mudah. Nah, untuk uh, karakteristiknya dari Python for loops ini, yang pertama berbeda dengan bahasa lain, perulangan for di Python dapat mengulangi item dari urutan apapun. Kemudian, perulangan for dapat digunakan untuk memproses array atau himpunan. Kemudian, perulangan for juga dapat digunakan untuk tipe data lain seperti tipe dataset. Baik, kita langsung saja ke contohnya ya teman-teman. Seperti yang kita bilang tadi, loop for loop digunakan itu untuk iterasi pada list, tuple, dictionary, string, atau objek iterasi lainnya. Kita copy contoh yang pertama. Baik, fruits sama dengan kurung 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 siku. Yang petik 2 apple, banana, cherry, for x in fruits. Fruit, print x. Nah, baik teman-teman untuk fruits in for fruits in fruits. Nah, fruit itu kan variabel yang mengambil nilai di setiap elemen list fruit. Nah, loopnya kemudian di sini hasilnya mana ya? Nah, kemudian hasilnya ini dia cetak elemen satu per satu. Seperti teman-teman. Ada apple, banana, cherry. Baik. Nah, kemudian the for loop does not require any list variable set beforehand. Looping through a string. Looping through a string. Even strings are iterable objects. They contain a sequence of character. Baik, untuk contohnya, loop through the letters on the word banana. Nah, ini ya teman-teman, for x in banana. Looping through string. If a string is triple object, they contain a second character. Baik, kita coba teman-teman, for x banana. Banana. Kita lihat hasilnya. Astagfirullah. Lupa tanda petik dua ya. Nah, dia. Jadi ini teman-teman maksudnya dia ulang ke bawah begini kata banananya seperti look through the letters in the word. Nah, ini ulangi kata-katanya dari banana tadi teman-teman. Begitupun jika kita pakai yang tadi misalnya
apple. Nah, seperti itu, teman. Dan cherry. Aduh. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kan tadi dia hasilnya seperti ini. Oke, next kita ke break. With the break statement, we can stop the loop before it has looped through all the items. Oh, kurang lebih seperti yang tadi, yang dibahas tadi. Cuma mungkin ada yang membedakan. Fruit sama dengan apple, banana, cherry for X in fruits. Kemudian print X, if X sama dengan banana, break. Ini kayaknya hasilnya sampai banana saja. Nah, itu kan. Jadi ini hasilnya break, stop. Dia stop sesuai suruhannya. Misalnya di sini kita ganti jadi apple. Hasilnya cuma apel saja. Nah, seperti ini. Jadi dia akan berhenti runningnya sesuai dengan, walaupun itu kodenya benar, dia true, tapi dia akan berhenti ya teman-teman, karena kita kasih break di sini. Nah, exit the loop when X is banana body time to break converse to the print. Oh, ini ada tambahan print ya teman-teman. Terlihat hasilnya sama saja. uh, body time to break comes before the print. Maksudnya seperti ada yang saya tidak paham di sini. Coba kita apa yang membedakan sama yang tadi ya? Kan tadi berhenti di apel. Oh, jangan sampai karena kosakata yang pertama ya. Oh ya, yang tadi. Coba ini kan terganti bang. Nah, apakah berhenti di apel juga? Oh, yang beda di. Kenapa bisa berbeda? Sabar ya. Kita pecahkan dulu. Oh, salah teman-teman. Ternyata lebihnya ada di sini. Oke, kita lihat. Nah, terpecahkan ya. Misalnya kita cherry masih berhentinya di pisang. Baik di sini. Seperti ini kurang lebih hasilnya. Kemudian ada continue. With the continue statement, we can stop the current iteration of the loop and continue with the next. Oh, seperti yang tadi lagi teman-teman, yang while ya. Jadi dia akan melangkahi satu iterasi, baru dia ke iterasi yang lain. Berlanjutkan.
kita lihat ya. Ini dia langkahi banana. Fruits, apple, banana, cherry. Bagaimana kita tulis jika yang apple pertama? Apakah oh ya dilangkahi juga ya teman-teman? Cherry, astaga, cherry. Nah, baik kurang lebih seperti itu. Jadi dia kurang lebih kayak file tadi ya, dia apa lagi namanya? Langkahi satu iterasi dan lanjutkan ke iterasi yang dilangkahi di berikutnya. Nah, ada kemudian sini di bagian for ada range. The loop through a set of code as specified number of times. We can use the range function. The range function returns a sequence of numbers starting from null by default and increments by one and adds a specify number. Apa nih maksudnya teman-teman? Oh, ini dia angka ya, dihasilkan angka dalam urutan tertentu kurang lebih. Kita lihat. Oh, range 6 berarti 0, 1 sampai 5 range. Hmm, jadi range 6 itu dihasilkan angka dari 0 sampai 5 yang dimana itu tidak termasuk S. Ya, range 6 ini 0 sampai 5 yang dimana tidak termasuk dari 6-nya itu sendiri. Baik, seperti itu teman-teman. Not that not that range 6 is not the value of 0 to 6 but the value 0 to 5. Nah, seperti itu. The range function defaults 0 to a start value, however, is possible to specify the starting value by editing a parameter range 2,6, which means value 2 to 6, not include 6. Kita lihat print for x in range 2,6, kemudian kita print x 2, 3, 4, 5. Baik, berarti tidak termasuk ya yang 6, kurang lebih kayak yang tadi ya. Uh, the range function default to increment the sequence by 1. However, it is possible to specify the increment value by adding a third parameter. Oh baik, kan tadi yang ada satu angka, kemudian dua angka ini. Nah, kemudian ini angka yang ketiga. So, for x in range 2, 33. 2, 30,3. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 30. Baik. Jadi ini maksudnya ya, teman-teman. Ini kan range 2,30,3. Baik kan, ini kan range-nya ini kan dimulai dari 2. Nah, di mana 2 2 ini yang ini ya. 2 ini range-nya itu 30. Jadi dari 2 sampai 29. Tidak termasuk yang 30 ini sendiri. Nah, kenapa di sini jadi 258? Karena ada 3. Jadi dia langkahi 3 angka. Kan 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu masing-masing ini
Dia bertambah 3 terus. Ini baik, coba kita buktikan misalnya di sini kita ganti jadi 5, gimana hasilnya? Nah, di sini ada penambahannya 5 terus, teman-teman. Jadi 2, 7, 12, 7. Coba kita ubah yang 30 jadi berapa ya? 25 lah. Kurang lebih seperti yang tadi ya, teman-teman. Kan tadi yang pertama cuma satu angka yang sebagai hmm, kan tadi satu angka yang untuk yang bagian loop range ini ya, atau jarak ya. Yang ini tuh yang pertama yang dimana cuma satu angka sebagai range-nya. Berarti mulai dari 0 sampai, kan ini 6, dari 0 sampai 5. Tidak termasuk dengan 6. Nah, kemudian yang kedua, itu dimulai dari 2 sampai ini range-nya, sebagai range-nya, yaitu yang 6 ini. Seperti sampai 5. Tidak termasuk yang 6. Nah, yang ketiga ini, 2, 2 itu angka mulanya dari 2, yang dimana range-nya itu 30. Nah, yang angka yang ketiga ini, yang dimana itu 3, itu sebagai penambahan ya teman-teman. Itu sebagai penambahan di mana eh, di outputnya nanti seperti 2 ditambah 3 jadi 5, begitu pun seterusnya. Nah, kemudian ada else in for loop. The else keyword in a for loop specify a block of code to be executed when the loop is finished. Uh, Keywordnya ini for to loop, terus di specific block of code untuk dieksekusi. When the loopnya itu selesai. Coba kita lihat ya. Untuk contohnya, print all numbers from 0 to 5 and print a message with the loop has end. Oh, kita lihat range-nya sampai 6, finally finish. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan sampai 2 saja. Masih mas 01 mas 1. Iya, cuma sampai 100. Wow. Oke, selanjutnya catatan. The else block will not be executed if the loop stop by break statement. Nah, jadi blok else ini tidak akan tereksekusi jika ada function break ya. Break the loop when x 3 and see what happened with else block. For x range 0. Nah, kan if x sama dengan 3 break. Nah, berarti ini dia memprintnya ya teman-teman sampai di break ini. Yang else ini dia tidak akan terprint. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nested loops. Nested loops. A nested loop is a loop inside a loop. Loop dalam loop. Kurang lebih seperti teman-teman. Loop dalam loop. The inner loop will be executed one time for each iteration of the outer loop. Inner loop. Loop yang di dalamnya loop itu akan dieksekusi satu kali. Isi iterasi antara iterasi loop yang di luarnya. Kita lihat teman-teman, bagaimanakah jadinya ini. Red apple, big one, red. Oh, jadi yang
Hmm. For X in ada J, for Y in fruits. Jadi ya teman-teman, dia hmm, terpilihnya pertama yang red ya, red. Kemudian yang mana yang rednya di adjek kata sifat. Kemudian di buahnya apel, kemudian rednya di banana, rednya di cherry. Nah, kemudian big apple, big banana, big cherry, dan begitu seterusnya. Kita lihat lagi. Hmm, Gimana jika X dan Y kita balik, apakah bisa? Y, X, Y, X. Gimana hasilnya? Apakah bisa tuh? Oh, bisa teman-teman. Tapi hasilnya tetap sama ya. Kenapa bisa? For Y in ada J, yang dimana Y-nya itu ini ya. Coba ininya. Apple red. Nah, kurang lebih seperti teman-teman ya. Berhasil ya. The past statement. For loop cannot be empty. Oh, loop ini nggak bisa kosong teman-teman. Tapi untuk beberapa alasan loop itu loop tanpa konten itu put in the past statement to avoid getting an error. Oh, pakai function past ya. Coba kita lihat teman-teman. Nah, pas. Hmm, Oke, kemudian kita ke materi selanjutnya yaitu Python function. A function is a block of code which only runs when it's called. Oh, jadi function ini itu blok kode yang hanya dijalankan saat dipanggil. Jadi dia jarang itu ketika dipanggil. You can pass data, now one's parameter into a function. Kau di sini kita bisa pass data yang dimana diketahui sebagai parameter menjadi function. Kemudian fungsinya itu bisa kembali menjadi data sebagai hasilnya. Nah, baik untuk pertama ada creating a function. In Python, a function is defined using the def keyword. Kita lihat def my function print hello from function. Something. Verb seperti itu. Kemudian calling a function. To call a function, use the function name followed by parenthesis. Maksudnya gimana? Hello from a function. Oh, tidak memanggil function tadi ya teman-teman. My function. Kan tadi nggak ada hasilnya.
Ya. Next, argument. Information can be passed into function as arguments. Arguments are specified after the function name inside the parentheses. You can add so many arguments as you want, just create them with the comma. The following example has a function with one argument f name. When the function is called, we pass along the first time which is used inside the function to print full name. Kita coba ya teman-teman. Ada. Baik. Emil Refstes. Oh, karena ini ya. Tobias Drafnes. Linus Drafnes. Hmm, arguments are often shown in args in Python documentation. Kan tadi referensi misalnya kita coba jadi Fernando. Apakah bisa? Harusnya bisa sih. Gitu kan? Oh, panas teman-teman. Aduh. Next kita ke parameters or arguments. The terms parameter and argument can be used for the same thing, information that are passed into a function. From a function perspective, a parameter is the variable distance and parameter function definition. An argument is the value that is sent to function when it called. Number of arguments. By default, a function must be called with the correct number of arguments, meaning that if your function expects two arguments, you have to call the function with two arguments, not more and not less. Oh, number of arguments. Jadi di sini tuh function kita bisa panggil itu kecuali dengan uh, data lagi, kecuali dengan angka yang benar atau argumen. Artinya, jika kita punya dua argumen, dua function argumen, kita harus memanggilnya juga dengan dua function argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Baik untuk contohnya, the function expects argument and gets your argument. Ini contoh benarnya. Bahkan, oh iya, kan di sini argumennya f name, name. Jadi di pemanggilan fungsinya juga harus dua ya teman-teman, tidak boleh lebih dan kurang. Jadi misalnya kita hapus ref name-nya, dengan jika cuma email pasti error. Nah itu kan pasti error karena dia harus panggil jika dua argumen juga di fungsinya pemanggilannya juga harus dua argumen. Nah ini yang contoh. If you try to call function with one or three arguments, you will get an error. Nah, ini yang tadi ya. Nah, pasti akan error, teman-teman. Karena jika dia dua, harus dua. Nggak boleh beda-beda. Lebih seperti itu. Arbitrary arguments atau if you don't know how to many arguments that will be passed into your function, tambahkan bintang before the parameter name in the function definition. This is why the function will retrieve a third
tuple of arguments and can access the item accordingly. If the number of arguments is now added, this my function kids. Print the youngest child is kids 62. Maksudnya seperti apa itu? The youngest child is Linus. Kalau kids 2. Coba kita pilih kids 3. Sample index out of range. Coba 1. Youngest child is Sobias. Kenapa bisa ternyata? Ah, astagfirullah. Keyword arguments. You can also avail the key value index the value arguments. Kita lihat teman-teman. If my function child 3, child 2, child 1, print the youngest child is tambah child 3. Child 1 email, child 2, child 3. Oh, coba kita sini jam child 1. Kan tadi minus apa ya di Emil, karena Emil child yang pertama, yang pertama. The past keyword argument of themselves arbitrary keyword arguments. If you don't know how to mean, nah bagian sini kita lihat his last name is roughness. Oke, yang kita coba semua ya. Kemudian default parameter value. I'm from Sweden. Passing list argument. Kita lihat. Apple, banana, cherry. Oke, next return. Oke, next the pass function pass. Kita lihat. X sama dengan 3. Combine positional only and keyword only. Maksudnya teman-teman terlihat 26 recursion ini. Kita coba-coba dulu satu ya. Mulai capek juga nih udah 1, 3, 6, 10, 15, 21. Oke. Nah, untuk kemudian kita ke materi selanjutnya itu Python Lambda. Why use Lambda function? The power of Lambda is better shown
when you use them as an anonymous function inside another function. The power of lambda is better shown when you use them. Nah, lebih baik digunakan sebagai anonymous function yang tidak diketahui di dalam fungsi lain. So, say you have a function definition that takes one argument, that argument will be multiplied with an unknown number. Def my function n return lambda n translate. Use the function definition to make function that doubles the number you send in. Example: def my function n return lambda a my double. Kita lihat function double itu 22 bagi bagi ya satu kali 22 dikali 11. Oh, jadi 22. Misalnya my function kali 5, hasilnya pada 55. Ah, lihat teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi yang my double ini dia pertama, misalkan di sini 2. Nah, di sini A-nya kan 2, A-nya kan 2 ya. Berarti A bagi A dikali dengan N. Hanya itu apa ya? My function 2. 11, 2, kan 2 bagi 2, 1, 1 kali kurang lebih seperti itu aja. Or use them function definite to make function that always triple the number you send in. Kita lihat. Tadi di double, sekarang di triple. Return mengembalikan lambda A bagi A. A bagi B maksudnya apa ya? Kurang tahu lagi, coba. Astagfirullahaladzim. Maaf. Or use them same function definition to make both function in the same program. Oh, jadi bisa disamakan yang my double dan my triple. 22, 33. Ini ya. Maaf. Misalkan bagi A kali N itu seperti rumusnya ya. Use lambda function and when unknowns is prepared for a short period of time. Oh, jadi yang lambda function itu ya. Baik, kemudian kita ke materi selanjutnya. Materi terakhir ya, array. Baik, uh, Python array. Jadi Python itu tidak
tidak support array, tetapi Python list bisa digunakan. Untuk array, this page show you how to use list or array. However, to work with array Python, you will have to import a library like the NumPy library. Jadi array itu struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Ini anunya ya. Oh, function array-nya, what's an array? An array is a special variable which can hold more than one value at one time. If you have a list item or list of car names, for example, storing the cars in single variable could look like this. Card 1 for apa ya? Ford Volvo. If you have a list of, however, but if you want to look the cars on specific one and what you hit not 3 but 300 single is an array of one filling. Example, access the element of an array. You refer to element to the index number. Example, modify the value of the first array item. Ini kan tadi kita lihat dibalik ini ya. Error. Cars have to determine with first. Cars Ford Volvo Cars data. Jadi ini ya. Kemudian the length of an array. Use the len method to return the length of arrays number. Kita lihat cars. Use the len method to return length. Oh, untuk dari len ini dia untuk hitung ini yang dalam sini. Karena ada 3, jadi hasilnya 3. Kurang lebih begitu. Note the length of an array is always one more than the highest array index. The length of array is always one more the highest array index. Looping array elements. You can see for in loop to loop through all the elements of an array. Example query is an array. Kita coba dulu. Oh, dia looping ya, pengulangan. Looping array. You can search for another element of array. Kita runningnya. Baik dia pengulangannya atau loop adding array elements. Menambahkan array elements. You can use append method to append. Maksudnya append ini append ini dia untuk menambahkan kata yang untuk menambahkan kata dalam list ini. Coba misalnya kita pakai apa ya? Xenia.
running. Nah, jadi event ini untuk menambahkan kata di dalam list cars, ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Remove array. Nah, untuk menghapus array kita gunakan function pop. Jadi kita lihat kan pop 1. Berarti pop. Hmm, jadi kita pop atau hapus 0, maka menghapus yang 0 berarti yang terhapus yang pertama. Jika kita pakai yang pertama, maka yang terhapus yang kedua, dan jika kita pakai yang ketiga, maka yang terhapus yang ketiga. So big fans out of range. Oh, nggak bisa ya teman-teman. Kecuali di sini kita tambahkan misalnya Lambo. Nah, di sini 3, di sini baru bisa. Yang terhapus pasti BMW. Astagfirullahaladzim. Yang terhapus ternyata Lambo. Oh iya, berarti 2, kita lihat. Kurang lebih seperti itu, teman. You can also use remove to remove the array. Oh kan tadi pakai pop, sekarang kita pakai function remove. Kan remove Volvo. Berarti Volvo-nya terhapus. Kemudian BMW. Salah. BMW. Ford Volvo. Oke, baik. Note. The list remove method only remove the first occurrence of the specific value. Jadi remove ini digunakan untuk hanya menghapus the first occurrence, yang occurrence. Nah, ini kurang lebih yang tadi ya, yang append, yang di arraynya Python ini. Yang pertama itu append itu dia untuk menambahkan elemen at the end of the list, menambahkan elemen di list yang terakhir, kemudian di clear untuk remove all elements from the list, copy untuk mengembalikan copy of the list, count untuk mengembalikan angka dari elemen yang spesifik, angka nilainya spesifik. Kemudian ada extend untuk menambahkan elemen dari list atau iterasi yang lain yang ke yang terakhir, list yang terakhir. Kemudian ada index, return the index for the first element with the special value. Dan dia kembalikan index ke yang pertama, elemen pertama dengan nilai yang spesifik. Kemudian pop dia ini untuk menghapus ya, menghapus tadi yang menghapus menggunakan dengan angka tadi ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada remove, itu dia hapus item pertama dengan value spesifik. Dan ada reverse. Reverse dia itu mengembalikan yang ada dalam angka atau huruf yang ada dalam list tersebut. Kemudian ada sort untuk sort the list, sorter. Not Python does not have a built-in array, but Python list can be used instead. Baik, kurang lebih itu dia pemaparan yang bisa saya jelaskan. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.